integritas dan ketenangan. Tim mobil listrik KOTJI terdiri dari Samuel, arsitek perangkat lunak yang cemas, Kevin, spesialis algoritma yang ambisius, dan Tommy, manajer proyek yang tenang. Mereka sedang menguji hasil karyanya, Aether Navigator, sistem navigasi berbasis AI. Samuel selalu terbebani oleh ketakutan akan kegagalan. Kevin melihat ini sebagai peluang emas untuk menyaingi Isaac Jenki, mantan rekannya yang kini sukses besar di perusahaan pesaing. Sebuah berita utama memuji kemajuan luar biasa Isaac Jenki. Ini memicu rasa iri dan kepanikan di diri Kevin. Untuk memenuhi target yang mustahil dan mengesankan manajemen, Kevin mulai melanggar integritas. Ia sengaja menggunakan data dummy untuk melatih algoritmanya. Hasil benchmark melonjak, memberikan ilusi kemajuan pesat tetapi mengorbankan kejujuran dan kualitas data dasar. Samuel, yang bekerja di bagian arsitektur, semakin sering menunda finalisasi kode, melakukan over-engineering karena takut akan kesalahan sistem. Ia mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam tentang keamanan pekerjaan mereka. Di sisi lain, Kevin memamerkan hasil benchmark tinggi, membuat Samuel ragu pada diri sendiri, tetapi Tommy melihat ada yang tidak beres dalam etos kerja kedua temannya. Tommy memanggil rapat darurat. Ia menyadari tim didorong oleh ketakutan Samuel dan prestise serta ambisi Kevin. Tommy memutuskan untuk membagikan pandangan kerja yang berlandaskan renungannya tentang Injil Yohanes bab 6 ayat 37-40 yang menggarisbawahi integritas, ketaatan, dan ketenangan. Jaminan. Tommy menjelaskan bahwa identitas dan keamanan utama mereka sudah terjamin di tempat yang lebih tinggi, membebaskan mereka dari kecemasan berlebihan terhadap kegagalan. Kepada Samuel, Tommy menekankan bahwa jaminan batin ini memberinya kebebasan untuk mengambil risiko yang terukur dan berani mengambil keputusan desain yang bersih, tanpa perlu over-engineer lagi. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Samuel mulai mengaplikasikan prinsip ketenangan, melepaskan sebagian besar beban ketakutannya, dan menyederhanakan arsitektur kode, membuatnya jauh lebih kuat dan efisien. Kepada Kevin, Tommy menantang untuk bekerja dengan etos kerja yang tinggi, jujur, dan memberikan kualitas terbaik, seolah-olah pekerjaan itu adalah mandat langsung yang harus diselesaikan dengan sempurna, bukan sekadar mencari nafkah atau mengalahkan Isaac Jenki. Kevin awalnya menolak, namun rasa bersalah karena memalsukan kemajuan terus menggerogotinya di balik pujian manajemen. Tim memasuki fase uji coba lapangan, simulasi live. Awalnya berjalan baik, karena simulasi mengikuti pola data Kevin, tetapi ketika diperkenalkan pada skenario jalan raya yang benar-benar acak, Aether Navigator mulai gagal total. Sistem tidak dapat mengidentifikasi variabel kecil yang tidak ada dalam data dummy Kevin. Mobil simulasi hampir menabrak. Samuel dan Tommy menyelidiki kegagalan kritis ini. Samuel menemukan diskrepansi dalam sumber data input algoritma. Terpojok, Kevin akhirnya mengakui telah menggunakan data palsu untuk mendapatkan benchmark tinggi, melanggar prinsip kejujuran dan kualitas demi prestis sesaat. Kevin kini dihadapkan pada ancaman pemecatan. Tommy mengingatkan Kevin bahwa meskipun konsekuensi profesional mungkin ada, jaminan batin mereka tetap utuh, membebaskannya untuk bertindak dengan kejujuran mutlak. Manajemen, terkesan dengan pengakuan dan integritas yang ditunjukkan, berkat motivasi dari Tommy, memberikan tim kesempatan kedua. Mereka harus kembali ke awal, melakukan kalibrasi data dan debugging yang monoton, melelahkan, dan tidak dihargai. Semua anggota tim bekerja berdasarkan prinsip baru. Samuel bekerja dengan ketenangan yang mantap, dan Kevin bekerja dengan integritas dan etos kerja tinggi. Setelah berbulan-bulan bekerja dengan integritas, Aether Navigator yang baru diluncurkan lebih lambat, tetapi jujur, stabil, dan terpercaya, melewati semua uji keamanan dengan sempurna. Kualitas yang didasarkan pada integritas menarik kepercayaan pasar jangka panjang, melampaui euforia sesaat dari angka pesaing. Kevin menyadari bahwa upaya yang dipersembahkan dengan jujur memiliki nilai kekal, dan Samuel akhirnya menemukan ketenangan dan keberanian dalam pekerjaannya.